senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan kembali mengikuti ibadah doa dan pemulihan kita setiap hari Selasa, dan ini adalah ibadah perdana kita hari Selasa di tahun 2022. Mari saudaraku terkasih, kita siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, satu sukacita yang besar Tuhan yang kami rasakan karena pada saat ini kami merasakan berkat Tuhan, lindungan Tuhan yang sudah mengantarkan kami memasuki tahun 2022 ini. Bapa dalam surga, untuk memulai ibadah kami di tahun 2022 ini, ibadah doa dan pemulihan, kami undang tetap Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang menuntun kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, agar ibadah kami pada hari ini bisa kami ikuti dengan baik, dan itu bisa menambah keimanan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Temani, berkati segala persiapan-persiapannya Tuhan, agar firman yang akan Dia tabur itu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan segala salah dosa kami, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita nyatakan sukacita kita. Kita nyatakan betapa kita bersyukur punya Allah yang begitu baik kepada kita. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita angkat pujian ini, saudaraku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana kami sudah bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022, ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada sehat-sehat. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, perlindunganmu besar kepada kami dalam waktu kami mengikuti menjalankan kehidupan kami tahun 2021. Harapan kami juga Tuhan di tahun 2022 ini Engkau yang campur tangan dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang berotoritas dalam hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Bapa Surgawi, kami percaya Bapa, Indonesia ini adalah milik-Mu. Jadilah kehendak-Mu terhadap Indonesia ini. Jadi kehendak-Mu terhadap bangsa Indonesia ini. Pemulihan demi pemulihan terjadi di Indonesia Bapa. Pulihkan Indonesia Bapa, karena kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa Engkau yang berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami mulai dari tahun 2022. Berikan roh takut kepada pemerintah kami ini semua Bapa, sehingga di dalam menjalankan tugasnya dia semuanya bekerja adil dan memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk ekonomi bangsa Indonesia. Pulihkan ekonomi kami Bapa. Engkau berkati ekonomi kami di tahun 2022 ini. Engkau berikan yang terbaik bagi kami Bapa. Karena kami percaya Bapa, kami adalah anak Tuhan. Tidak pernah Tuhan berikan kami kekurangan, tetapi Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami dengan kekayaan-Mu di sorga. Kami percaya Bapa, ekonomi bangsa Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah suran kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami tahu Tuhan Kau bertahta di atas pujian. Terima kasih untuk urapan yang sudah Engkau berikan bagi setiap yang bertugas sebelumnya ini. Dan kami mohon juga urapan-Mu terus untuk kami semuanya Tuhan, yang mendengar firman ini. Baik yang kami ada di tempat ini maupun di mana saja berada, bagaimanapun keadaan kami semuanya. Kami tidak takut ya Tuhan, dan kami tidak terganggu oleh apapun yang ada di sekitar kami. Sekalipun COVID masih ada, tapi kami percaya tidak lama lagi COVID ini akan berhenti, dan Engkau akan mengurapi kami Tuhan saat ini juga, memberikan urapan yang baru. Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas pengetahuannya, tetapi Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan itu dapat disampaikan melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Yohanes 12 ayat 37. Bunyinya demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu ada sukacita? Kalau bersukacita, katakan aku bersukacita di dalam Tuhan. Yesus berkata bahwa Dia pribadi akan menyertai mereka, yang maksudnya adalah murid-muridnya, hanya dalam waktu yang singkat. Karena memang benar Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun menemani murid-muridnya. Dan selama itu Dia memberikan pengajaran-pengajaran
dan memberikan juga mujizat-mujizat, menunjukkan begitu banyak mujizat atas kuasa ilahi. Seperti terang yang di tempat gelap yang bersinar, dia akan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebagai orang Kristen, kita juga harus menjadi pembawa terang Kristus dengan membiarkan terangnya bersinar. Yesus telah melakukan banyak mujizat-mujizat, tetapi sebagian besar orang tetap tidak percaya kepadanya. Memang banyak yang percaya, tetapi setelah itu mereka akan lupa lagi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya disuruh untuk menyampaikan amanat agung. Kita disuruh untuk menyampaikan bahwasanya kita harus menyampaikan berita baik kepada setiap orang. Tetapi kalaupun tidak banyak orang yang menerima Yesus, untuk itu jangan berkecil hati jika kesaksian kita bagi Kristus tidak membuat jumlah orang yang datang kepada Kristus. Tugas kita adalah terus menjadi saksi yang setia. Seringkali dalam waktu kita bersaksi itu banyak orang yang mengejek, atau ada juga yang memfitnah, ada juga yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu tetaplah teguh. Kita akan terus menerus akan mencari jiwa-jiwa supaya kita dapat mengikuti dan setia dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita bertanggung jawab untuk menjangkau orang lain, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Mungkin saja orang itu tidak begitu mau menerima dan tidak percaya. Setiap orang yang mengharapkan mujizat dalam hidupnya, ada yang bersedia pergi sampai kepada tempat yang sangat jauh. Mungkin dia merasa bahwa di sana dia akan menemukan mujizat-mujizat. Tetapi ada juga orang yang sama sekali tidak mau percaya dengan keadaan apa yang dikatakan dengan mujizat itu. Ada juga orang yang tidak percaya kalau kita katakan kita berdoa, kemudian dengan doa-doa itu kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Satu kali saya dari Jakarta saya ke Medan, kemudian waktu mau berangkat itu begitu sampai di atas saya berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian ada satu orang pria setengah baya waktu itu duduk di samping saya dan bertanya, "Bu, apa yang Ibu doakan tadi?" Saya lihat Ibu begitu lama berdoa. Apa saja sih yang Ibu doakan? Saya terangkan apa yang saya doakan. Kemudian apa yang dia katakan? "Bu, itu semuanya sudah diatur Tuhan." Dia bilang, kalaupun kita berdoa, kalaupun apa yang terjadi, itu semuanya sudah ditentukan Tuhan terlebih dahulu. Dia berkata begitu. Tapi saya katakan, mujizat itu masih ada, Pak. Kalau kita berdoa dan kita memohon belas kasihan Tuhan, kemudian kita meminta supaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Kalaupun ada pesawat ini yang rusak, tapi kalau kita berdoa, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi dia bilang, saya tidak begitu, Bu. Jadi saya berdoa pun sekedarnya saja. Kemudian saya bertanya, apakah Bapak ini seorang yang kepercayaannya apa? Dia bilang, saya seorang Kristen. Tetapi saya tidak perlu merasa berdoa terlalu lama. Tuhan tahu apa kebutuhan kita semuanya. Tuhan tahu apa yang harus kita perbuat. Tuhan tahu bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu dan Dia akan memberikannya kepada kita. Kemudian saya berkata kepadanya, firman Tuhan mengatakan bahwasanya mintalah maka akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu Pak, kita harus meminta. Dan Tuhan juga berkata, ketoklah maka dibukakan pintu untukmu. Carilah maka akan engkau dapatkan. Oleh karena itu kita harus meminta Pak kepada Tuhan. Terus kemudian saya pegang yang itu aja. Kemudian saya bilang sama dia, Pak, Bapak percaya kalau Bapak nanti akan masuk surga? Percaya. Kalau nanti di pintu surga misalnya Tuhan berkata, apa yang membuat aku mengizinkan engkau masuk ke dalam rumahku? Apa yang Bapak jawab? Saya katakan, saya seumur hidup saya selalu berbuat yang baik. Saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah berbuat yang jahat. Jadi itu sebabnya saya merasa saya pasti masuk surga.
Terus kemudian saya katakan kepadanya, menurut yang saya pelajari Pak dari Alkitab, bahwasanya kita bisa masuk surga itu kalau kita ini mengakui Yesus itu adalah anak Allah, dan kita mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, dan itu merupakan hadiah kita akan dapatkan secara cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar untuk itu. Oleh karena itu Pak, saya rasa kita perlu memberikan pengakuan kepada Tuhan. Cuma karena kita sudah merasa bersyukur Tuhan begitu baik dan begitu memberikan segala yang kita butuhkan, kita patut untuk berbuat baik, membalas kebaikan Tuhan itu. Itu yang saya katakan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat terjadi bagi mereka yang memerlukannya, menginginkannya, mencarinya, dan untuk kemuliaan Allah, pembuat mujizat itu sendiri. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa langkah jika kita rindu terjadi mujizat dalam hidup kita. Nomor satu, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Kemudian kita akan mengingat-ingat apa dosa yang sudah pernah kita perbuat. Setelah itu kita akan minta ampun. Tuhan, ampuni aku sudah berbuat dosa, aku sudah berbuat salah. Tuhan berkata, pernah Yesus berkata pada waktu dia ada di dunia, dia katakan, dosamu sudah diampuni. Oleh karena itu engkau sembuh, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia mendapatkan mujizat itu karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dan kita juga disuruh Tuhan harus mengampuni. Di Markus 11 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwasanya jikalau engkau berdoa, jikalau masih ada sesuatu di dalam hatimu, engkau lebih baik menyelesaikan dulu, membereskan lebih dulu, dan kemudian engkau mengampuni orang itu, dan setelah dibereskan engkau akan kembali lagi melanjutkan doa-doamu. Tapi jikalau engkau tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni engkau. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni? Bagaimana kalau Tuhan juga tidak mau mengampuni kita? Sudah pasti dia tidak akan mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya. Umpamanya lah kita merasa tidak suka kepada seseorang, dia sering menyakiti hati kita. Kemudian dia datang ke rumah kita, kita lihat dia ada di gerbang, kita akan kunci pintu, kita bilang kita tidak terima tamu, dan kita tidak mau terima. Ya, saya rasa Tuhan juga begitu, tidak akan membiarkan kita masuk sampai kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian di dalam kita meminta mujizat itu, kita beri gambaran apa yang akan kita minta. Kita memberikan gambaran yang jelas akan mujizat yang kita harapkan. Misalnya kita dalam keadaan sakit, kemudian kita meminta supaya kita disembuhkan. Tahun 2011 suami saya operasi jantung, ada 3 sumbatan, ada yang 80%, 90%, dan ada yang 100%. Kemudian dokter bilang tidak ada pilihan lain. Tapi beberapa tahun sebelumnya juga dokter sudah bilang begitu, tapi suami saya tidak mau operasi dokter. Tapi kali ini dokter bilang kalau tidak mau operasi, tidak apa-apa Pak, tapi Bapak tidak boleh tinggal jauh dari rumah sakit ini. Karena kalau Bapak tinggal jauh dari rumah sakit ini, kalau umpamanya nanti macet di jalan dan kemudian terlambat datang, Bapak sudah selesai, tidak bisa ditolong lagi. Banyak orang yang sudah terjadi hal itu. Itu saya ingatkan sama Bapak, keputusan tetap di tangan Bapak. Terus kemudian kami panggil anak-anak, semua berkumpul, dan kemudian minta pendapat mereka. Mereka bilang kita bujuk Bapak supaya dia mau dioperasi. Dan kemudian dia dioperasi, dan pada saat selesai dia dioperasi semuanya berjalan baik. Tapi pada saat dia berada di ICU, dokter memanggil saya pada jam 4 pagi. Waktu itu jam 12 kami keluar, kami menunggu di luar ruangan ICU. Kemudian kami kembali ke kamar, ya kira-kira jam 12:30. Kami berdoa sampai jam 1, dari jam 12
kami berdoa dan setelah itu kami tidur. Kemudian sebelum jam 4 sudah datang telepon. Dia bilang, ibu datang ke ruangan ICU. Ada apa? Saya bilang kan, bicaralah. Nanti dokter bicara dengan ibu. Kemudian saya pun pergi ke sana. Setelah itu saya melihat keadaan suami saya memang sangat-sangat dalam keadaan sangat lemah. Dan mukanya sudah pucat sekali. Dan dokter bilang sama saya, Bu, kita tunggu dalam 2 jam. Kalau dalam 2 jam keadaannya tidak berubah, maksudnya ini darahnya sangat encer. Kalau nanti darahnya itu tidak mengental, tidak menjadi normal, kita harus operasi dia kembali. Aduh, saya pikir apa yang harus saya perbuat. Dan kemudian saya tanya dokter itu, biasanya dokter kalau ada dioperasi ulang, berapa persen kira-kira orang itu bisa selamat? Dia bilang cuma 5%, Bu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Cuma 5%. Cuma 5% kemungkinan bisa hidup. Oleh karena itu kami pun berdoa minta mujizat kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita harus menyatakan apa yang alasan-alasan kita. Tuhan, kami bermohon kepadamu, belas kasihan-mu supaya suamiku ini Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan perpanjangan umur Tuhan. Aku sebagai pelayanmu masih membutuhkan dia di dalam aku melayani. Tidak akan sama Tuhan kalau suamiku tidak ada lagi, dan jikalau masih ada itu akan berbeda. Oleh karena itu Tuhan, kami bela dia. Kami mohon belas kasihan-mu supaya Engkau memberikan kesembuhan kepadanya dan memberikan dia umur yang panjang. Dan setelah itu kami keluar dan kami menyembah Tuhan, berdoa secara terus-menerus, berdoa dan berdoa. Dan kami berdoa itu, kami tidak bimbang, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Dan mujizat itu betul terjadi ya Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kesembuhan secara pelan-pelan. Walaupun dia ada merasakan sakit di dada dan lain sebagainya, tapi darah itu sudah menjadi normal sehingga tidak perlu lagi dioperasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah, ini kisah nyata tapi terjadinya di luar negeri. Ada seorang anak yang melihat bahwa adiknya sakit dan tidak dapat ditolong lagi menurut yang dia dengar cerita dari ibu dan bapaknya. Mereka keluarga sederhana. Terus kemudian dia pikir, dia diam-diam dia ambil tabungannya, dia pecahkan tabungannya, dia ambil uangnya, kemudian dia diam-diam keluar dari belakang, dia pergi ke satu apotek, kemudian dia berikan uangnya itu kepada yang menjaga apotek. Bu, tolong berikan saya obat. Kemudian yang menjaga apotek bertanya, mau obat apa nak? Saya perlu obat mujizat. Ya, kita nggak ada jual obat mujizat, kata si ibu. Iya, saya butuhkan ya obat mujizat. Itu aja yang saya butuhkan sekarang. Tolonglah Bu, di mana saya bisa beli obat mujizat itu? Kemudian si ibu itu berkata, maaf ya nak, saya tidak tahu di mana bisa beli obat mujizat. Saya sama sekali tidak tahu. Terus kemudian tidak lama ada seorang bapak datang mendekati mereka. Oh iya nak, untuk apa mau obat mujizat itu? Terus kemudian si bapak itu bertanya, dan dia bilang, begini Pak, adikku yang belum lama lahir, dan kemudian dia kena penyakit. Katanya penyakitnya itu tidak bisa diobati. Saya dengar ayah saya berkata kepada ibu saya, dia ini hanya bisa disembuhkan kalau ada mujizat. Itu sebabnya saya diam-diam pergi mencari di mana itu ada mujizat. Dan kalau saya pikir kalau saya bawa mujizat itu ke rumah obat itu, pasti adik saya itu sembuh dan dia tidak akan mati. Kemudian dia bertanya, Pak, Bapak tahu di mana bisa beli mujizat? Uangmu ada nak? Ada Pak, ini. Oh iya mari. Saya tahu di mana ada mujizat itu. Terus dia terima uang itu, ya nggak banyak. Namanya celengan anak-anak yang masih umur 8 tahun, 10 tahun begitu. Sekarang tunjukkan kepada aku di mana adikmu itu berada sekarang.
Kemudian anak ini membawa bapak itu ke rumahnya dan dia kasih tahu kepada orang tuanya, ini Pak, ada yang mau melihat adik. Terus kemudian dia kasih tahu, oh ya sakit apa, yuk kita bawa ke rumah sakit. Kemudian dibawalah ke rumah sakit, kemudian dibikinlah smooth operasi, semuanya dibuat berjalan dengan begitu lancar. Kemudian adiknya ini dapat diobati, dan kemudian tidak lama kemudian si anak ini pun, si bayi ini pun sembuh. Dan bapak itu mengatakan kepada ayah dari anak ini, sudah, anak ini sudah selesai dioperasi, sudah baik dia. Kemudian si bapak itu bilang, sebelumnya juga dia bilang, Pak, ini rumah sakit besar, kami tidak punya dana untuk membiayai anak ini. Kami tahu kalau operasi begitu banyak biayanya, itu sebabnya kami tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Kemudian si bapak itu bilang, ini semua sudah dibayar oleh anak bapak. Loh, bapaknya bertanya, dari mana kau ambil uang, nak? Kata bapaknya, dari celenganku, Pak. Berapa? Sekian. Iya, kata bapak itu. Itulah mujizat itu. Dan oleh karena itu bapak jangan pikirkan apa-apa, sudah boleh pulang, uang ini saya ambil. Dan kemudian dia ambil uang itu, dan kemudian di bonnya ditulis lunas, dan mereka pun pulang. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan cerita bikin-bikinan, tetapi ini adalah kejadian nyata. Oleh karena itu kita juga jangan pernah putus asa. Siapapun kita pada saat ini berada dalam keadaan sakit parah atau lain sebagainya, tapi imani bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Kita imani bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita tetap berada di koridor Tuhan. Kita tetap percaya bahwa mujizat itu ada. Jangan seperti orang-orang yang katakanlah orang Israel yang sudah keluar dari Mesir, kemudian melihat begitu banyak mujizat, tapi tidak lama kemudian mereka tidak percaya. Tapi kita hanya mendengar seperti itu, kita percaya hal itu bisa terjadi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semuanya, dan kita tetap percaya mujizat itu masih ada. Mari kita deklarasikan, mujizat itu masih ada. Mujizat itu terjadi bagiku, mujizat itu terjadi bagi keluargaku, mujizat itu terjadi bagi sukuku, mujizat itu terjadi bagi bangsaku. Dan sekarang pun kita berdoa supaya kiranya Tuhan memulihkan negeri kita. COVID-19 akan diangkat dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami diajari mujizat itu masih ada. Bahwa begitu banyak mujizat-mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, mulai bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan begitu juga pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dengan kuasa ilahi, yang sakit disembuhkan, yang sakit kusta ditahirkan, dan yang luka batin disembuhkan luka batinnya. Malahan yang sudah mati juga dibangkitkan. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Biarlah ini menguatkan iman kami, dan kami tetap percaya, kami deklarasikan bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Kami deklarasikan bahwasanya mujizat itu masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati semuanya. Kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, berkati semuanya saudara-saudara kami, yang anak-anak Tuhan Kau berikan supaya mereka cepat besar, pertumbuhan yang normal, yang sekolah Tuhan Kau berikan roh kepintaran, dan juga kepada mereka yang sedang kuliah, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Yang sudah selesai kuliah, Tuhan Engkau berikan kepada mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau, Allah dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya.